Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini berjumpa lagi bersama Ustazah Riri dalam materi perkalian bersusun sederhana. Baik teman-teman, untuk mengawali kita belajar pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa bersama sebelum belajar. Wahid, Isnain, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita berdoa kita diberikan pemahaman dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, kita kemarin sedikit sudah mengenal materi tentang perkalian sederhana. Nah, untuk kali ini akan Ustazah sedikit mengulang dan Ustazah akan memberikan pendalaman materi tentang perkalian bersusun sederhana. Baik teman-teman, yuk kita katakan bersama-sama bahwa matematika itu asyik, perkalian itu mudah, perkalian itu menyenangkan, dan kita bisa karena terbiasa. Kita harus menanamkan pada diri kita bahwa matematika itu sangatlah mudah. Kita bisa karena kita terbiasa berlatih, dan berlatih. Baik teman-teman, apa yang kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, menyelesaikan perkalian bersusun dengan tidak menyimpan. Dan yang kedua, menyelesaikan perkalian bersusun dengan menyimpan. Oh iya teman-teman, Ustazah akan mengingatkan adab-adab tentang belajar. Teman-teman sebelum belajar, hendaknya teman-teman harus berwudu terlebih dahulu, berpakaian rapi, dan siap mengikuti pelajaran. Artinya, dalam siap mengikuti pelajaran, teman-teman harus mempersiapkan pensil, penghapus, dan buku tulis. Jika itu sangat memerlukan buku paket, maka teman-teman boleh menggunakan buku paket. Nah, untuk saat ini teman-teman sudah siap ya? Tadi apa? Sudah menjalankan adab-adab sebelum belajar. Terus yang kedua yaitu menyiapkan alat tulis, pensil, penghapus, dan buku tulis untuk mencatat. Baik teman-teman, yuk kita lanjutkan. Mari kita ingat kembali, apakah teman-teman masih ingat perkalian itu apa? Ayo, di antara kalian ada yang masih ingat perkalian itu apa? Ya, hebat semua. Benar sekali bahwasanya perkalian merupakan penjumlahan berulang. Bagaimana caranya Ustazah? Kita ingat kembali. Contoh perkalian 2 berikut ini. 3 dikalikan 2 sama dengan berapa teman-teman? Ada yang sudah bisa menjawab, hebat. Nah, Ustazah di sini akan menjelaskan perkalian 2 maksudnya. Di sini Ustazah akan menyediakan 2 tempat. Kenapa 2 tempat? Karena di sini merupakan perkalian 2. Kalau Ustazah ini ganti dengan angka 3, maka teman-teman harus menyediakan 3 tempat di sini. Misalnya teman-teman ingin mengganti dengan angka 5 atau perkalian 5, maka teman-teman harus menyediakan tempat di sini adalah 5. Karena Ustazah memilih perkalian 2, maka di sini Ustazah menyediakan 2 tempat. Paham teman-teman? Yuk kita lanjutkan. 3 dikali 2 sama dengan berapa? Dengan melihat 2 tempat yang ada di sini, maka 2 tempat ini kita isi dengan angka berapa teman-teman? Ya, benar sekali. Kita isi dengan masing-masing dengan angka 3. Di sini kita bisa melihat 3 ditambah 3 sama dengan berapa teman-teman? Ya, 6. Ternyata 3 dikali 2 sama dengan penjumlahan berulang 3 ditambah 3 yang menghasilkan angka 6. Gimana teman-teman? Mudah bukan?
Yuk kita praktikkan bersama. Oke, agar mudah dalam mengerjakan perkalian bersusun, maka kita terlebih dahulu menghafalkan dan memahami perkalian 1 sampai 10. Jangan khawatir teman-teman. Kita yakin kita semua pasti bisa. Untuk tabel perkalian 1 sampai 10 akan Ustazah kirim di e-learning ya. Nah, teman-teman bisa mendownload di sana dan bisa menghafalkan tabel perkalian 1 sampai 10. Udah siap teman-teman? Siap Ustazah. Oke, selanjutnya. Yuk kita lanjutkan. Perkalian bersusun dengan tidak menyimpan. Yuk kita hafalkan sejenak perkalian berikut ini teman-teman. Baik, di sini ada perkalian 2, perkalian 3, dan perkalian 4. Sangat mudah bukan untuk kita hafalkan? Baik, untuk selanjutnya yuk kita praktikkan pada perkalian berikut ini. Tunggu dulu, teman-teman sudah hafal belum perkalian yang ada di tabel ini? Sudah ya? Ustazah pastikan teman-teman sudah hafal. Selanjutnya, yuk kita perhatikan soal berikut ini. 341 kita kalikan dengan 2. Maka hasilnya berapa teman-teman? Ingat, kita mengerjakannya dari belakang. Baik. 1 dikali 2 sama dengan 2. 4 dikalikan 2 sama dengan 8. Dan 3 dikalikan 2 sama dengan 6. Hebat, teman-teman ternyata sudah bisa semua. Hasil dari 341 dikalikan 2, hasilnya adalah 682. Mudah kan? Yuk kita berlatih bersama pada perkalian berikut ini. Setelah Ustazah jelaskan, yuk kita berlatih bersama. Jangan lupa untuk ditulis di buku tulis matematika. Baik, teman-teman, ketika nanti menulis soal ini, nanti bisa diulang kembali ya videonya untuk dilihat atau di pause. Nah, untuk selanjutnya, di sini kita akan belajar tentang menyelesaikan perkalian bersusun dengan teknik menyimpan. Bagaimana ya caranya kira-kira? Oh iya, kemarin di soal yang terakhir nomor 5 yang Ustazah memberikan soal, itu ada salah satu soal dengan teknik menyimpan. Ada beberapa anak yang sudah benar dalam mengerjakannya, tapi ada beberapa anak yang masih belum benar. Yuk kita coba lihat bareng-bareng. Kita hafalkan perkalian berikut ini. Di sini ada perkalian 2. Di sini ada tabel 1 dan ada tabel 2. Nah, teman-teman sudah hafal dengan perkalian yang ada di sini? Tentu sudah hafal teman-teman, karena sangat mudah sekali. Baik, kita masuk dengan soal berikutnya. 326 kita kalikan dengan 2. Untuk soal yang pertama, teman-teman boleh loh sambil mencatat untuk contoh soalnya. Yang kedua, 483 kita kalikan dengan 2. Lalu bagaimana teman-teman untuk mengerjakannya? Tenang, di sini ada langkah-langkahnya. Ingat, jika teman-teman menemukan angka yang dikalikan 0, maka hasilnya berapa teman-teman? Ya, benar sekali. Hasilnya adalah 0. Jika teman-teman menemukan dengan angka yang dikalikan dengan angka 1, maka hasilnya berapa teman-teman? Ya, bagus. Hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Lalu bagaimana teman-teman untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di sini? Baik teman-teman, kita perhatikan langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah mengerjakan. Yang pertama, ingat menghitung perkalian dari belakang, dari satuan, kemudian ratusan, kemudian dari 1
satuan, puluhan, kemudian ratusan. Oke, yang kedua, jika hasil perkalian lebih dari 9, maka harus disimpan. Ingat, jika hasil perkalian lebih dari 9, maka harus disimpan. Untuk yang selanjutnya, jika hasil perkalian kurang dari 10, maka bisa langsung ditulis. Paham ya teman-teman? Yuk kita praktekkan dengan soal yang nomor pertama. Di sini adalah 326 dikali 2. Ingat, kita menghitungnya dari belakang. 6 dikali 2. Hasilnya berapa teman-teman? Lihat tabel di atas. 6 dikali 2 hasilnya adalah 12. Benar sekali. Karena 12 itu lebih dari 10 atau lebih dari 9, ada aturan di sini. Jika hasil perkalian lebih dari 9, maka disimpan. Mana yang harus kita simpan dan mana yang harus kita tulis teman-teman? 6 dikalikan 2 hasilnya adalah 12. Kita tulis di sini dulu, di pinggir sini dulu. Karena hasilnya lebih dari 9, maka wajib disimpan. Mana yang kita tulis di bawah sini? 12. Maka yang harus kita tulis di bawah sini adalah angka berapa teman-teman? Benar sekali, angka 2. Yang selanjutnya angka 1 di sini diapain teman-teman? Yuk kita simpan bersama, kita tabung. Kita tabung, diletakkan di atas angka 2 di sini. Lalu untuk langkah selanjutnya adalah 2 dikalikan 2. Hasilnya berapa teman-teman? Ya, hebat sekali. Hasilnya adalah 4. Ingat, karena kita masih menabung di sini 1, kita masih menyimpan di sini 1, maka kita tambahkan. 2 dikalikan 2 adalah 4, kita tambahkan dengan 1, maka hasilnya adalah 5. Kita tulis di sini. Untuk yang terakhir, kita kalikan angka berapa teman-teman? Kita kalikan angka 3 dengan angka 2. Hasilnya berapa teman-teman? Benar sekali, hasilnya adalah 6. Mudah bukan untuk mengerjakan soal perkalian bersusun dengan teknik menyimpan? Sudah paham ya untuk soal yang pertama? Kita lanjut pada soal yang kedua. 483 dikalikan dengan 2, maka hasilnya berapa teman-teman? Kita ikuti langkah-langkah yang ada di sini. Menghitung perkalian dari belakang. Maka 3 dikalikan 2 hasilnya berapa teman-teman? Ya, benar sekali, hasilnya 6. Kenapa Ustazah langsung tulis 6? Karena hasil 6 ini, hasil dari 3 dikalikan 2, itu adalah kurang dari 10. Kalau kurang dari 10, maka harus kita tulis di sini. Langsung kita tulis ya. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Langkah selanjutnya yang harus kita kalikan adalah angka 8, kita kalikan dengan angka 2. Berapa hasilnya teman-teman? 8 dikali 2 hasilnya adalah 16 di sini. Yuk kita tahu kalau jika hasil perkaliannya lebih dari 9, maka harus disimpan. Maka kita tulis di pinggir dulu teman-teman. 8 kali 2 hasilnya adalah 16. Nah, angka 6 kita tulis di mana teman-teman? Yuk kita lihat bersama. Angka 6 kita tulis di bawah. Angka 1 karena kita simpan, maka ditulis di atas angka 4. Paham sampai sini teman-teman? Dan yang terakhir seperti langkah yang tadi, 4 dikalikan 2 hasilnya berapa? Hebat, hasilnya adalah 8. Ingat, karena kita masih menyimpan angka 1 di sini, maka 8 ditambah 1 hasilnya adalah 9.
Hebat sekali ya teman-teman, ternyata sudah bisa. Baik teman-teman, kita lihat karena kita sudah mempelajari, maka kita bisa mengatakan bahwa matematika itu sangat mudah. Baik teman-teman, selanjutnya setelah Ustazah jelaskan, yuk kita berlatih bersama. Selanjutnya, soal ini bisa teman-teman tulis di buku tulis matematika. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa memutar kembali videonya atau diberhentikan sejenak atau di pause untuk menyalin di buku tulis teman-teman. Sudah paham ya teman-teman? Ustazah yakin teman-teman pasti bisa. Allah akan memberikan ilmu kepada orang-orang yang mau belajar. Kalau teman-teman termasuk orang-orang yang mau belajar, maka Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman. Teman-teman menjadi bisa, teman-teman menjadi hebat, dan teman-teman menjadi luar biasa. Baik teman-teman, tetap ceria dan semangat. Bagaimana? Mudah kan? Selamat belajar. Cukup sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.